bikin konten di salah satu platform yang tersedia. Tapi di sisi lain, netizen yang maha benar lebih sibuk ngehujat daripada ngelindungin hak-haknya. Halo semuanya, balik lagi di Zona Kriminal. Tempat kita ngobrolin hal-hal penting tapi tetap dibahas dengan santai. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, tenang, dan tetap waras di tengah dunia digital yang makin semraut ini. Hari ini aku mau bahas topik yang sebenarnya gak asing, tapi sering banget disepelein. Tapi itu justru kenapa kita need to talk about it, because it's real, it's happening, and siapapun bisa jadi korban. Kekerasan berbasis gender online alias KBGO. Kita hidup di zaman dimana kehidupan digital hampir nggak bisa dipisahkan dari real life. Tapi anehnya banyak orang masih nganggep bahwa apa yang terjadi di sosmed itu nggak nyata. Mungkin kamu pernah ngalamin atau teman kamu pernah cerita, lagi posting foto biasa aja tiba-tiba ada yang nge-reply, "Seksi amat, bisa minta nomor WA-nya." Lalu ada lagi yang lebih parah, "Pengen ku apain nih kalau ketemu?" Ngawur. Bahkan yang lebih seremnya lagi, ada yang ngirim foto kelamin atau video mesum tanpa diminta. Parah, kalau ini benar-benar parah guys. Itu semua adalah kekerasan berbasis gender online. Jadi gini, KBGO itu bentuk kekerasan yang terjadi lewat dunia maya. Bisa lewat chat, media sosial, email, atau bahkan aplikasi yang kita pakai setiap hari. Dan biasanya korban dari kekerasan ini tuh perempuan. Tapi bukan berarti cowok nggak bisa jadi korban juga loh ya. Ya intinya, kekerasan ini terjadi karena ketimpangan gender. Contohnya, banyak. Mulai dari ngirim chat atau foto yang nggak senonoh tanpa izin, nyebarin foto-foto pribadi mantan, sampai yang paling serem tuh kayak ngancem nyebarin video intim kalau nggak nurutin permintaan si pelaku. Ini bisa disebut juga sextortion. Sebelum aku cerita lebih jauh, aku perjelas lagi tentang apa itu KBGO. KBGO adalah singkatan dari kekerasan berbasis gender online. KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah digital atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, pesan instan, email, atau platform daring lainnya. KBGO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyebaran konten intim tanpa izin atau non-consensual sharing of intimate image. 2. Ancaman atau pelecehan seksual melalui media sosial atau pesan online. Yang ketiga, pemerasan seksual online atau yang tadi kita sebut sextortion. Ada lagi yang keempat, itu semacam penguntitan digital atau cyber stalking. Dan yang kelima, impersonasi atau penyamaran untuk merusak reputasi korban. Yang keenam, ada doxing. Jadi semacam penyebaran data pribadi korban dengan tanpa melalui izin. Dan yang terakhir, yang ketujuh nih, ada cyberbullying dengan muatan gender atau seksual. Dan kenapa masalah ini serius? Serius banget. Iya, beneran serius. Masalahnya, banyak orang masih nganggep speak yang menjurus ke mesum itu hal yang bersifat bercanda. Ah, cuma iseng doang. Ya kamu sih
bajunya gitu, makanya diganggu. Balas saja WK biar gak ribet. Budaya candaan yang seksis dan kerangka pelecehan itu masih ada yang menganggap sesuatu yang normal banget. Padahal pelecehan tetaplah pelecehan, walaupun dibalut dengan emoji ketawa maupun ketikan WK. Ini bukan soal iseng guys, ini soal hak orang buat merasa aman, bahkan di dunia nyata. Bayangin deh, kamu posting foto liburan yang kamu suka banget, terus tiba-tiba ada yang berkomentar, "Duh, pahanya putih banget, lalat kepreset kali ya." Ini tuh bukan pujian guys, itu pelecehan. Komentar-komentar kayak gitu ngasih rasa yang gak nyaman dan efeknya bisa lama banget. Karena walaupun gak ketemu langsung, efeknya tuh nyata guys, nyata, it's real. Orang jadi takut buka akun sosmednya, bisa bikin si korban cemas tiap ada notifikasi masuk, dan ini bisa berujung ke trauma. Beneran, gak bohong. Dan masalahnya, banyak orang masih nganggap internet itu bukan dunia nyata. Padahal perasaan sakit, malu, takut, itu semua tetap nyata, meskipun hanya kejadiannya melalui layar handphone. Aku pernah ngobrol sama teman yang sempat jadi korban. Dia bilang, komentar-komentar di Instagram soal tubuhnya bikin dia trauma, upload foto lagi. Akhirnya dia hapus akun, hilang dari dunia maya. Dan ironisnya, yang merasa salah justru adalah dia, bukan si pelaku. Kalau kita lihat data, menurut laporan SafeNet, pelecehan online terhadap perempuan meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Bentuknya itu beragam, mulai dari komentar seksis, body shaming, sampai penyebaran foto tanpa izin. Dan tahu nggak, mayoritas korban itu nggak berani lapor guys. Alasannya karena takut disalahkan, takut nggak dipercaya, atau karena pelakunya temen sendiri. Oh, sedih kan? Sedih banget guys. Masih inget nggak kalian? Dulu di sekitar tahun 2020-an ada di akun X. Intinya ada akun yang nyebarin ratusan foto dan video pribadi cewek-cewek Indonesia dengan tanpa izin. Parahnya, banyak dari mereka gak sadar kalau fotonya pernah diposting. Ini jelas-jelas KBGO. Dan bayangin ya, reputasi korban bisa hancur cuma gara-gara satu orang yang gak punya empati. Atau kalau kalian ada yang masih ingat kasus Dea hanya penggemar. Nah, ini agak kompleks nih ya. Dea ditangkap karena bikin konten di salah satu platform yang tersedia. Tapi di sisi lain, netizen yang maha benar lebih sibuk ngehujat daripada ngelindungin hak-haknya. Ini bukan sekedar kisah tragis, ini alarm buat kita semua guys, bahwa dunia digital bisa jadi sekejam itu. Dan korban kekerasan online bisa kehilangan lebih dari sekedar privasi. Mereka bisa kehilangan hidupnya. Orang suka bilang, cuma di sosmed doang, santai. No, efeknya itu nyata banget guys, nyata. Ada korban KBGO yang sampai trauma berat, depresi, bahkan nggak berani keluar rumah. Ada yang harus pindah sekolah atau resign dari pekerjaan, bahkan sampai kehilangan koneksi sama keluarganya sendiri. Karena apa? Karena rasa malu dan stigma. Sekali lagi ya, ini tuh bukan hal yang sepele. Dan ingat, bukan
bukan cuma mental, korban juga bisa kehilangan keamanan finansial, hubungan sosial, dan masa depan tentunya. Semua karena apa? Karena satu klik jahat dari orang yang nggak punya empati. Dan masalahnya, hukum kita kadang lambat atau nggak ngerti gimana cara ngadepin kasus kayak gini. Tapi kabar baiknya, sekarang udah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui KBGO sebagai bentuk kekerasan seksual. Jadi, korban udah punya payung hukum buat melawan. Tapi ya, implementasinya belum sepenuhnya jalan. Korban masih harus bolak-balik sana-sini. Pembuktiannya rumit. Makanya, edukasi soal ini penting banget loh guys. Supaya apa? Supaya korban bisa speak up dan pelaku bisa diproses hukum. Bukan malah viral doang di media sosial terus hilang begitu saja. Di balik semua ini ada akar masalah yang lebih dalam, budaya patriarki. Masyarakat kita cenderung menilai perempuan dari tubuh dan penampilannya, mengajarkan perempuan untuk menjaga diri, tapi jarang mendidik laki-laki untuk tidak melecehkan. Juga membenarkan tindakan pelecehan dengan alasan pakaian, jam malam, atau status hubungan. Inilah kenapa victim blaming sangat kuat. Korban sering disalahkan, dituduh menggoda, atau dianggap bikin drama. Stop normalizing. Perempuan punya hak untuk tampil, berekspresi, dan eksis tanpa takut dilecehkan. Yang perlu diingat, tidak ada pakaian atau postingan yang bisa dijadikan alasan untuk dilecehkan. Rasa aman di ruang digital adalah hak semua orang, termasuk perempuan. Sekarang pertanyaannya, kita bisa ngapain? So what's the solution? Awake dhewe iso lapo, guys? Pertama, dengerin dan percaya sama cerita korban. Jangan malah nyalain atau ngegas mereka. Kedua, jaga privasi orang lain dan diri sendiri. Jangan asal nyebar-nyebar konten tanpa izin. Dan ketiga, lapor kalau nemu kasus KBGO. Bisa ke Komnas Perempuan, SafeNet, atau lewat platform resmi kayak lapor.go.id. Dan yang paling penting, jangan jadi pelaku. Serius, gak keren sama sekali, gila nih. Literasi digital itu gak cuma soal cara pakai gadget, tapi juga soal how to behave, how to respect, dan how to ask for consent. Aku tahu topik ini berat, tapi justru karena berat, kita perlu bahas, kita perlu buka mata lebar-lebar. Pernah nggak sih kalian ngalamin atau lihat pelecehan kayak gini di sosmed khususnya? Gimana perasaan kalian? Bisa kalian ceritain di sini melalui pesan langsung ke kami atau melalui kolom komentar. Kalau kalian nyaman, kita bisa bahas di episode selanjutnya. Ingat, pelecehan digital itu nyata dan setiap orang berhak buat merasa aman dimanapun, termasuk di sosial media. Internet memang luas, tetapi bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Karena di balik setiap akun ada manusia yang punya perasaan, luka, dan hak untuk dihormati. Kita semua punya peran dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat, dimulai dari kesadaran, empati, dan aksi nyata. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita soal KBGO. Dunia digital harusnya jadi tempat kita berkembang, bukan tempat yang bikin luka. Dan kita semua punya peran buat menjaga itu. Aku harap setelah dengar episode ini, kamu jadi lebih peka, lebih berani speak up, dan lebih peduli. Kalau kamu punya cerita, unek-unek, atau pertanyaan, feel free, bebas, monggo, silakan DM atau tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga privasi kamu, jaga mentalmu, dan
jangan takut buat bilang aku butuh bantuan. Terima kasih, thank you, dan matur nuwun udah dengerin sampai habis. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman kamu, karena aku yakin nih ada temanmu yang butuh denger ini juga. Saya BDWB bersama Zona Kriminal. Dan tetap ingat, satu suara bisa nyelamatin satu hidup. Satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang, dan satu viewers bisa mengedukasi cara pandang seseorang.